Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan menjelaskan budidaya tanaman ubi jalar varietas Ase. Kami petani dari Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kami akan menjelaskan pertama-tama budidaya ubi jalar itu salah satu faktor utamanya yaitu pemilihan bibit. Jadi kali ini saya akan dari awal kita jelaskan soal pemilihan bibit. Pertama-tama, bibit yang mau kita tanam itu harus pucuk. Jadi pucuk. Ini pupusnya. Nah, ini kita ambil kurang lebih nanti ada sekitar 6-7 ruas. Jadi di sini anggaplah ini 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Kita potong di sini. Ini selanjutnya untuk pemilihan bibit tadi sudah harus dari pucuk. Keduanya sebisa mungkin antara ruas buku sulur ubi jalar ini sependek mungkin ruasnya. Sebisa mungkin. Nah, ini antara buku ruas bibit ubi jalar ini sependek mungkin. Nah, ini misalkan pembandingnya, kalau ini bagus, nah ini agak panjang ruasnya. Jadi ini ada perbandingannya 1:2, padahal ini, nah ini ada isi 2 di sini, yang pendek ini ada isi 3. Kenapa begitu? Nah, nanti akan kita jelaskan saat waktu kita tanam. Kenapa kita pakai yang pupus, tidak pakai yang yang bagian tengah atau bagian pangkal? Itu karena kalau bagian pupus begitu kita tanam dia langsung hidup, besoknya atau 2-3 hari ini sudah berdiri, sudah jalan. Nah, sedangkan kalau kita pakai bagian yang di tengah atau yang di pangkal, yang tua, kita tanam, dia akan membutuhkan waktu untuk tumbuh dari ketiak daun ini membutuhkan waktu. Jadi untuk mengejar dengan yang pucuk, yang pupus, itu kurang lebih 2 minggu untuk mengejar ini. Jadi diusahakan jangan pakai yang tengah, diusahakan harus pakai yang pupus. Karena apa? Nanti saat panennya, kalau kita campur tanamnya antara pupus dengan yang di tengah, saat panennya tidak akan bersamaan. Ini yang jelas yang di tengah ini buahnya masih kecil-kecil, ini sudah besar. Jadi terpaut waktu antara 2-3 minggu. Nah, kalaupun nunggu yang sini panen, ini sudah rusak buahnya nanti. Jadi diusahakan seragam pakai yang pupus semua untuk bibitnya. Di dalam kegiatan budidaya tanaman ubi jalar, dalam hal ini kita dalam persiapan pengolahan tanah. Tanah sebelumnya harus diolah dengan bisa menggunakan cangkul, bisa menggunakan bajak. Yang terpenting adalah kedalaman olah tanah itu 30 cm. Karena apa? Dalam pengolahan itu dibutuhkan tanah itu gembur sehingga perakaran itu dapat menjalar lebih merata, lebih cepat, dan diusahakan pengolahan itu memang harus hancur dan lembut. Kenapa? Karena kalau dalam pengolahan itu tidak sempurna, maka perakaran dalam penyerapan unsur hara makanan yang ada di dalam tanah mengakibatkan kurang lancar.
Jadi itu dalam pengolahan tanah. Ini awalnya yaitu kita adakan pengolahan tanah dalam keadaan yang rata. Nah, setelah dari proses pengolahan tanah yang tadi, kita lanjut ke pembuatan gulutan. Di mana gulutan ini jarak antar gulutan yaitu 1 meter. Kemudian kalau kita buat gulutan, lebarnya ini 60 dan ketinggiannya 40 cm. Di mana dibuat mengerucut seperti ini, sehingga air yang ada di sini langsung turun ke bawah. Nah, ini seperti ini cara kerjanya. Seperti ini yang dilakukan oleh bapak-bapak ini. Nah, dikasih kencau. Dari kencau ini, nah, ini lebarnya sudah dibuat 60 cm. Nah, dari pemindahan kencau ini langsung disoroti dari pengolahan tadi itu. Ini proses penanaman, dimana dalam menanam ini 3 ruas ini harus masuk. Caranya seperti ini. Ini kemudian ditutup dengan tanah. Tidak perlu terlalu dalam. Karena apa? Buahnya biar ada di atas. Jarak tanamnya ini sekitar 25 sampai 30. Ini diberi dulu. 3 ruas, tanam lagi. Ya seperti ini Pak. Ya seperti itu. Iya. Nah, teruskan begitu. Ini contohnya dari sudah banyak yang sudah tanam. Dari ibu-ibu yang sudah tanam ini, mulai ini sudah terbiasa. Demikian proses dari pengolahan tanah, pemilihan bibit dan penanaman ubi jalar jenis ase di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.